Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Bau-Bau itu ada 3. Yang pertama Kota Bau-Bau, kemudian Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Tengah tahun 2023 itu. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Cape Town. Sari berita penting, puluhan warga terlantar di Kota Bau-Bau menerima bantuan sembako dari pemerintah. 3 wilayah di Kepulauan Buton mendapatkan dana alokasi khusus DAK non-fisik dari Badan POM RI untuk peningkatan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah masing-masing. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini Jumat 7 Juli 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. Puluhan warga terlantar di Kota Bau-Bau menerima bantuan sembako dari pemerintah. Selengkapnya kita ikuti laporan Hairul Mulku. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan bantuan penyediaan permakanan rehabilitasi sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Bau-Bau tahun 2023. Di kantor Kecamatan Wolio, Kamis pagi, Wali Kota menyerahkan secara simbolis bantuan permakanan tersebut kepada para penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial. Ahmad Monianse mengakui bantuan yang diberikan nilainya tidak seberapa, namun ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam meringankan hidup sehari-hari. Ahmad Monianse juga mengakui di luar sana masih banyak warga miskin yang belum tersentuh oleh pemerintah. Untuk itu, camat, lurah hingga pendamping sosial diminta lebih intens lagi ke lapangan, melihat dan mendata masyarakatnya yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim dan belum terjamah bantuan pemerintah. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau Hana Rudin mengatakan jumlah penerima bantuan rehabilitasi sosial yang disalurkan di Kecamatan Wolio ini berjumlah 79 keluarga penerima manfaat KPM, merupakan penerima tambahan dari yang sudah diserahkan di hari sebelumnya. Masyarakat kita yang mendapat bantuan ini itu tidak mendapatkan bantuan yang dari pusat tadi, bahan dan segala macamnya, yang kita rasa masih perlu bantuan pemerintah. Itulah yang diperintahkan oleh wali kota kepada saya untuk mengalokasikan anggaran membantu Bapak Ibu. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat terus menurunkan angka kemiskinan pasca pandemi COVID-19. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Kita ke berita yang lainnya. Jumlah penumpang angkutan udara domestik yang datang ke bandara yang ada di Kota Bau-Bau pada Mei 2023 sebanyak 3.812 orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 5,22% dibandingkan dengan April 2023.
Sementara itu selama Mei 2023 ada sebanyak 4.133 orang penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari bandara di Kota Bau-Bau. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau, Towedi Martinus Laiko, dalam keterangan resminya mengatakan, penumpang yang berangkat mengalami peningkatan sebesar 15,67% dibandingkan dengan bulan April 2023. Secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan udara Mei 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,61% dari bulan sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan Mei 2023, dengan Mei 2022 terjadi penurunan sebesar 34,14%. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. 3 wilayah di Kepulauan Buton mendapatkan dana alokasi khusus DAK non-fisik dari Badan POM RI untuk peningkatan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah masing-masing. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Woode Nurliani. 3 wilayah kerja Lokapom Bau-Bau mendapatkan dana alokasi khusus DAK non-fisik dari Badan POM RI. Bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2023 tersebut tersebar di Kota Bau-Bau, Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah. Tahun ini anggaran pengawasan mencakup 3 daerah, padahal tahun 2022 hanya Kabupaten Buton Selatan yang berhasil mendapatkan dana tersebut. Kepala Lokapom Bau-Bau, Rian Perikusuma, mengungkapkan realisasi penggunaan anggaran sejauh ini koordinasinya bersama Dinas Kesehatan di 3 daerah sudah cukup baik meskipun belum mencapai 50%. Disebutkan alokasi anggaran tiap daerah bervariasi sesuai dengan usulan dan kebutuhan. Kisarannya masing-masing daerah di angka 500 juta rupiah. Lokapom Kota Bau-Bau itu ada 3. Yang pertama Kota Bau-Bau, kemudian Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Tengah tahun 2023 itu. Tapi seyogianya DAK ini sudah berlangsung diberikan setiap tahun. Cuman di tahun 2022 kemarin memang hanya 1 kabupaten kota di lingkup kami yang mendapatkan, yaitu daerah Kabupaten Buton Selatan. Kota Bau-Bau di 2021 dapat seperti itu. Lanjut Rian, melalui anggaran tersebut, tanggung jawab pengawasan tidak melekat pada Badan POM saja, namun ada peran pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawasi peredaran pangan hingga kosmetik dan obat-obatan agar tetap aman dikonsumsi masyarakat. Rian berharap serapan anggaran DAK tersebut bisa 100% hingga akhir tahun 2023. Bagi daerah yang tidak maksimal capaiannya dipastikan alokasi anggaran berikutnya dikurangi, bahkan tidak dapat sama sekali. Sementara itu, DAK non-fisik dari Badan POM tersebut telah berjalan selama 4 tahun, diarahkan untuk peningkatan kapasitas daerah untuk fungsi pengawasan obat dan makanan, terutama dalam peningkatan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk memastikan keamanan produk makanan dan obat tradisional, serta pemenuhan persyaratan perjanjian berusaha pada sarana pelayanan kefarmasian, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan produk makanan yang aman. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. KPU Kota Bau-Bau melaksanakan rapat koordinasi pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Bau-Bau dalam pemilihan umum tahun 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kota Bau-Bau Rabu kemarin. Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Kota Bau-Bau, Laode Supardi, menegaskan bahwa rakor dimaksudkan untuk memastikan dokumen bacalek sudah benar dan sesuai dengan pedoman yang diberikan. Tetapi tentunya masih ada hal-hal yang harus diselesaikan dan diperbaiki bersama sehingga meminimalisir terjadinya kekeliruan. Oleh karena itu, terhitung sejak Rabu, KPU Kota Bau-Bau membuka layanan konsultasi yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi dan menindaklanjuti pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Bau-Bau dalam pemilihan umum tahun 2024. Untuk diketahui, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Bau-Bau dalam pemilihan umum tahun 2024 akan resmi ditutup pada 9 Juli 2023 pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita.
Puluhan warga terlantar di Kota Bau-Bau menerima bantuan sembako dari pemerintah. 3 wilayah di Kepulauan Buton mendapatkan dana alokasi khusus DAK non-fisik dari Badan POM RI untuk peningkatan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah masing-masing. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami untuk mengikuti program acara kami selanjutnya.